Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di sebuah majelis ilmu yang semoga Allah memberkahinya dan meridainya, dan semoga Allah mencatat amalan kita pada hari ini sebagai timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah iyyakum. Pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai ruqyah asy-syar'iyyah, yaitu bagaimana ruqyah yang disyariatkan dalam syariat Islam, yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting mengingat fenomena yang terjadi di masyarakat kita, terutama di tanah air kita Indonesia. Betapa banyak menjamur klinik-klinik pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan menjamur klinik-klinik pengobatan yang ternyata berisi kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata banyak orang yang suka dengan pengobatan seperti ini, dinamakan dengan pengobatan alternatif. Berbondong-bondong orang berdatangan, ya, namanya orang kalau sudah terkena penyakit, sudah menderita suatu penyakit, maka apa saja dia tempuh agar bisa penyakitnya disembuhkan. Oleh karena itu mereka berbondong-bondong tatkala mendengar ada seorang yang bisa mengobati, bahkan meskipun orang tersebut dukun, bahkan mencatat namanya sebagai dukun fulan, toh tetap didatangi oleh kaum muslimin dalam rangka untuk mengobati penyakit mereka. Dan ini adalah hal yang sangat mengerikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui bersama sudah mewanti-wanti akan bahayanya datang kepada orang-orang seperti ini, dukun-dukun yang mempraktekkan praktek pengobatan yang bercampur dengan kesyirikan. Kata Nabi SAW, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Oleh karena itu ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa kita disyariatkan tatkala kita salat, disyariatkan bagi kita, disunahkan bagi kita untuk berdoa berlindung dari 4 perkara. Bahkan sebagian ulama mewajibkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis bahwasanya para sahabat Nabi SAW mengajari para sahabat doa ini sebagaimana kama yu'allimuhum suratan minal Qur'an. Sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Qur'an. Doa yang kita baca tatkala kita sedang salat, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari neraka jahanam, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah yang ada dalam kehidupan dan fitnah kematian, dan yang terakhir aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya dajjal. Dari fitnahnya dajjal. Dan senantiasa kita berdoa dengan doa ini setiap kita sholat. Para ulama menyebutkan apa hikmahnya. Di antara hikmah kenapa kita membaca doa ini, kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Dajjal yaitu pendusta besar yang akan datang
menjelang hari kiamat dan mengaku sebagai Tuhan, yang dia diberikan oleh Allah kekuasaan rububiyah, sehingga kalau berkata kepada langit, amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka langit pun hujan. Kalau seandainya Dajjal berkata kepada tumbuhan yang tandus, ya, ambiti, tanah yang tandus, tumbuhkanlah, suburlah, maka tanah tersebut akan subur. Orang yang mati bisa dia hidupkan, ya. Merupakan keanehan yang sangat luar biasa, keajaiban yang luar biasa yang Allah berikan kepada sang Dajjal. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian juga Syekh Utsaimin rahimahullah, demikian juga Syekh Sa'di rahimahullah, menyebutkan di antara hikmah kenapa kita berlindung dari fitnah Dajjal, untuk mengingatkan kita sebagaimana akan muncul Dajjal yang akbar, pendusta yang sangat besar di akhir zaman nanti. Sekarang pun sudah ada Dajjal-Dajjal yang kecil, Dajjal-Dajjal junior, ya, seperti para dukun dan tukang sihir, yang mereka Allah juga berikan sebagian keajaiban. Ya. Allah juga berikan kepada mereka sebagian keajaiban sebagai ujian bagi umat-umatnya, sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ujian yang atau keajaiban yang kita lihat sekarang ini yang ada pada sebagian tukang sihir atau para dukun sudah bisa menghilangkan keimanan kita dari tubuh kita, bagaimana pula kalau kita bertemu dengan Dajjal yang akbar, gembongnya para Dajjal nanti di akhir zaman, yang bisa menurunkan hujan dengan seketika, bisa membuat tanah subur dengan seketika, orang hidup bisa dia matikan, dan berbagai macam keajaiban yang akan dia lakukan. Untuk mengingatkan, jangan terpedaya. Jangankan keajaiban yang sederhana yang kita lihat di zaman kita yang ada pada para dukun dan para tukang sihir, keajaiban yang lebih daripada itu yang dimiliki oleh Dajjal, maka jangan imani. Apalagi hanya keajaiban yang sangat sederhana yang dimiliki oleh sebagian tukang sihir, yang terkadang memang benar bisa menyembuhkan suatu penyakit. Ini kenyataan. Tukang sihir bisa menyembuhkan suatu penyakit. Seorang dukun ternyata bisa menyembuhkan suatu penyakit. Dan menjadi semakin fitnah bagi masyarakat, ternyata benar penyakitnya sembuh. Maka mereka pun berbondong-bondong datang ke dukun dan tukang sihir. Ingat, itu Dajjal di antara Dajjal-Dajjal junior, yang Rasulullah SAW melarang kita untuk mendatangi mereka. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah iyyakum. Oleh karena itu ada beberapa poin yang ingin Anda ingatkan, ya. Yang pertama dalam mengenal wasilah, ya, kita berobat butuh dengan wasilah. Ada yang namanya wasilah yang syar'iyah dan ada yang al-wasilah yang mubahah, yaitu sarana untuk berobat atau sarana secara umum, ya. Sarana secara umum ada dua modelnya. Ada sarana yang sudah dijelaskan oleh syariat bahwasanya itu sarana untuk mencapai sesuatu, dijelaskan oleh syariat, disebutkan dalilnya oleh syariat. Dan ada sarana yang tidak disebutkan oleh syariat, namun dikenal oleh masyarakat dengan percobaan, dengan pengalaman, ternyata menghasilkan sesuatu yang berhasil, suatu keberhasilan yang ditunggu-tunggu, ya. Contoh yang pertama, sarana yang memang sudah disyariatkan oleh syariat. Contohnya seperti barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan rezekinya, maka hendaknya dia silaturahmi. Silaturahmi merupakan sarana yang telah ditunjukkan oleh syariat untuk memperpanjang umur dan juga untuk menambah rezeki. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yunassa'a fi umurihi aw fi atharihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dilapangkan rezekinya, maka hendaknya bersilaturahmi. Ini jelas sarana yang telah dijelaskan oleh syariat. Kalau sudah ada dalilnya, kita imani dan kita kerjakan. Kita imani dan kita kerjakan. Dan contoh seperti ini banyak, ya. Di antaranya ada sarana yang tidak dijelaskan oleh syariat, maka dipersyaratkan agar sarana ini diperbolehkan. Ada dua. Pertama, sarana tersebut bukan sarana yang haram. Dan yang kedua, memang sudah diuji coba oleh masyarakat, memang terbukti. Dan ini banyak seperti pengobatan-pengobatan, ya, bahwasanya pil kina tatkala diminum ternyata bisa menyembuhkan penyakit malaria. Yang coba siapa? Para dokter, masyarakat sudah mencobanya. Dan yang pertama halal, tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama sarana tersebut halal, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan ataupun hal-hal yang haram, kemudian ternyata terbukti penggunaannya, maka ini dihalalkan oleh syariat.
Dua saran ini boleh digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan, ya. Ikhwani fillah fiddin azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan pengobatan, ya. Ingatlah ikhwani fillah fiddin azani Allah wa iyyakum, tidak semua sesuatu yang menimbulkan hasil itu diperbolehkan. Kalau ternyata tidak dihalalkan oleh syariat. Sebagian orang mengatakan bahwasanya dengan praktek ini saya bisa sembuh, dengan melakukan ini saya bisa sembuh. Seperti datang ke tukang sihir atau datang ke dukun, ternyata bisa sembuh. Bukan berarti kalau timbul kesembuhan berarti dihalalkan, enggak. Syariat tidak melihat hasil, tapi syariat melihat bagaimana prakteknya. Apakah sarana tersebut tidak mengandung kesyirikan dan tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata tidak mengandung kesyirikan, dia tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbukti hasilnya, maka silakan digunakan. Jangan hanya melihat kepada natijah, hanya melihat kepada hasil. Karena kalau hanya melihat kepada hasil, banyak perkara yang diharamkan oleh syariat. Seperti tadi orang ke dukun ternyata sembuh. Kalau sudah sembuh bukan berarti halal. Orang minum bir misalnya bisa menyembuhkan sebagian penyakit, bukan berarti kesembuhan. Karena khamar itu kemudian jadi halal. Enggak, lihat khamarnya bagaimana. Pergi ke dukun bagaimana hukumnya. Minum khamar bagaimana hukumnya. Itu yang dibicarakan oleh syariat. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, kembali kepada pembicaraan kita bahwasanya sarana yang tidak ditunjukkan oleh syariat harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terbukti kemanjurannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawu ibadallah wa la tadawu bil haram." Hendaknya kalian berobat wahai hamba-hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua yang perlu anda ingatkan, bahwasanya para ulama ahlul usul, ya, mereka menyebutkan tatkala pembicaraan tentang suatu kemaslahatan, menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan, mereka menyebutkan bahwasanya tidak ada di atas muka bumi ini kemaslahatan yang murni 100% merupakan suatu kemaslahatan, dan tidak ada di atas muka bumi ini suatu kemudaratan yang 100% merupakan kemudaratan. Tidak ada. Bagaimanapun suatu perkara mesti ada kemudaratannya, dan bagaimanapun suatu perkara mesti ada kemaslahatannya. Bahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti ada kemudaratannya. Seorang yang misalnya melaksanakan ibadah haji, dia akan merasa letih, dia akan merasa capek, bahkan terkadang nyawanya tergadaikan tatkala melaksanakan ibadah haji. Betapa banyak orang yang meninggal dunia tatkala melaksanakan ibadah haji. Orang datang melaksanakan sholat, bangun pagi-pagi harus pergi berjalan menuju masjid, ya mungkin ada rasa letih yang dia rasakan, ya. Tidak merasa senang secara sempurna 100%, mesti ada sesuatu yang memberatkan dia. Makanya dikatakan ahkam taklifiyah, ya, bahwasanya hukum-hukum Islam itu adalah pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala, pembebanan dari Allah kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang murni 100% merupakan kemaslahatan. Demikian juga kemudaratan, tidak ada yang 100% merupakan murni kemudaratan. Bahkan para ulama menyebutkan, ya, bahkan kesyirikan pun ada kemaslahatannya. Kalau seandainya murni 100% merupakan kemudaratan, tidak akan ada yang tertarik dengan kesyirikan. Akan tapi ada kemaslahatannya, sehingga orang-orang tertarik dengan kesyirikan. Contohnya misalnya bir, ada maslahatnya, ada manfaatnya. Kemudian dukun, ada manfaatnya, buktinya bisa menemukan barang hilang misalnya. Atau bisa membuat suami yang tadinya marah terus ngomel terus sama istri, ternyata disihir suami jadi cinta sama istri. Yang tadinya ngomong terus mau poligami, nggak jadi poligami. Maslahat atau bukan itu? Manfaat bagi istri yang pertama. Kesyirikan pun ada manfaatnya. Tidak murni 100% merupakan kemudaratan. Oleh karena itu orang-orang berbondong-bondong melakukan kesyirikan. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bir dan perjudian. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bir dan perjudian. Katakanlah pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an bahwasanya pada bir dan pada
Perjudian ada manfaat dan bukan cuma satu manfaat. Allah mengatakan manfaat dengan kata jamak. Ada manfaat-manfaat yang terdapat pada bir dan perjudian. Orang yang tadinya stres minum bir mungkin stresnya hilang. Orang tadinya miskin main judi tiba-tiba kaya mendadak. Ya, ada manfaatnya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa yang terkandung pada dua perkara ini, judi dan perjudian, bir dan perjudian, itu lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ingatlah bahwasanya tidak ada kemudaratan 100% di atas muka bumi ini. Bahkan iblis, para ulama menyebutkan, bahkan iblis laknatullah alaih, tatkala Allah menciptakan iblis pun tidak 100% kemudaratan, ada manfaatnya iblis itu, ada manfaatnya. Meskipun kemudaratannya jauh lebih besar, akan tapi ada manfaatnya. Di antaranya apa manfaat iblis? Siapa yang tahu? Apa manfaatnya iblis? Para ulama menyebutkan saya beberapa manfaat iblis. Di antaranya dengan adanya iblis disyariatkannya hukum-hukum Islam seperti jihad fisabilillah yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada iblis enggak ada jihad. Semuanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan sebab adanya iblis, ya, yang dimana jihad itu menunjukkan bagaimana seorang hamba mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada dirinya. Dan itu Allah suka. Allah suka bahwasanya seorang hamba menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kepada dirinya, sehingga dia berjihad maju ke medan perang. Kalau tidak ada iblis, tidak ada jihad. Di antara juga dengan adanya iblis, Allah Subhanahu wa taala mampu menunjukkan bahwasanya Allah bisa menciptakan dua hal yang sangat berbeda. Ada malaikat yang sangat suci, ada iblis yang sangat parah. Allah bisa menciptakan surga yang merupakan kekekalan abadi, dan Allah juga bisa menciptakan neraka yang merupakan kesengsaraan abadi. Kalau tidak ada iblis, tidak ada neraka. Buat apa bikin neraka? Dengan adanya iblis, Allah Subhanahu wa taala bisa menunjukkan Allah itu maha sayang kepada hambanya dan maha pengampun bagi hamba-hambanya. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang yang berdosa. Bagaimana Allah bisa mengampuni seorang hamba? Dengan adanya iblis, Allah Subhanahu wa taala bisa menunjukkan bahwasanya Allah syadidul iqab. Allah itu zat yang siksaannya paling pedih. Siksaannya sangat pedih. Kalau tidak ada iblis, siapa yang masuk neraka kemudian disiksa? Artinya ikhwani fillah sanallahu ya, masih banyak faedah-faedah yang disebut oleh para ulama tentang penciptaan iblis. Yang ingin saya tunjukkan dalam hal ini bahwasanya masukkan dalam otak kita tidak ada kemudaratan yang murni di atas muka bumi ini 100%. Makanya di antaranya terkadang kesyirikan, terkadang kemaksiatan membawa kemaslahatan. Seperti tadi, orang pergi ke dukun ternyata sembuh penyakitnya. Orang pergi ke tukang sihir ternyata bisa mendatangkan kemaslahatan, ya, suaminya bisa mencintai dia, barangnya yang hilang bisa diketemukan. Ini semua kemaslahatan. Akan tetapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya yang ada pada praktek-praktek dosa tersebut, ya, praktek yang haram tersebut lebih besar daripada manfaat yang ada. Makanya saya katakan tadi, tidak mungkin orang bisa berbondong-bondong melakukan kesyirikan kecuali karena ada manfaat yang mereka bisa rasakan. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum. Di antara hal yang menunjukkan pembahasan atau pentingnya pembahasan masalah ruqyah, sebagaimana saya katakan tadi, ya, adanya praktek-praktek ruqyah yang pertama benar-benar murni kesyirikan. Karena yang praktekkan ruqyah tersebut atau jampi-jampi tersebut adalah seorang dukun. Ini suatu masalah besar. Ada masalah yang lebih besar lagi. Ternyata yang praktekkan ruqyah adalah seorang kiai atau seorang ustaz yang menggambarkan bahwasanya ruqyah yang dia praktekkan adalah sesuai dengan syariat, namun ternyata bercampur dengan kesyirikan. Seperti seorang yang melaksanakan ruqyah dengan baca Al-Quran, akan tapi di sela-sela bacaan tersebut dicampur dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Atau membaca Al-Quran dari belakang ke arah atas, atau dengan menuliskan Al-Quran dengan huruf yang dipisah-pisahkan, yang berbolak-balik, yang seakan-akan orang tatkala melihat ini, wah ini ustaz yang meruqyah, kemudian ada Al-Qurannya, sehingga terpedaya menyangka bahwasanya itu merupakan ruqyah yang syar'iyah, namun ternyata itu merupakan ruqyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya dengar betapa banyak orang yang menjual jimat-jimat, tulis jimat, jual, ada yang beli, harganya berapa? Ini satu kertas 1 juta, ya. Tergantung jimatnya buat apa.
buat dagangan lancar ya 500.000 ya. Buat supaya dapat istri cantik ya 1 juta ya. Tergantung tujuannya apa. Ada harganya jimat-jimatnya dan banyak orang yang beli. Kenapa? Karena yang jual seorang kiai. Dan tidak heran kita dapati kiai bisa nyantet. Kita dapati seperti itu, bisa nyantet, subhanallah. Kiai bisa nyantet, bisa menyihir. Oleh karena itu, banyak di negara kita orang yang belajar ke pondok ya, niatnya untuk pelajari ilmu-ilmu seperti itu. Bisa kebal, bisa melet orang, bisa anu. Sehingga orang-orang pun takut sama santri. Kalau ada santri takut mereka untuk ganggu santri. Kenapa? Karena takut disihir. Kadang orang bilang, "Mas, bagi-bagi dong ilmunya." Pulang dari pondok ini, bagi-bagi dong ilmunya. Maksudnya ilmu apa? Bukan ilmu tajwid, bukan ilmu tauhid, bukan, tapi ilmu apa? Ilmu kekebalan, ilmu sihir, ilmu seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat. Karena sebagian pondok-pondok memang mengajarkan seperti itu. Ini yang menjadi semakin talbis ya, di kalangan masyarakat adanya ustadz-ustadz yang mempraktekkan ruqyah, namun ruqyah yang haram, yang tidak sesuai dengan syariat. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Sungguhnya kalau kita lihat zaman salafus saleh ya, orang-orang salafus saleh terdahulu, orang-orang saleh, kita dapati ternyata tidak ada buku yang ditulis orang-orang dahulu, para ulama dahulu khusus tentang masalah ruqyah, tidak ada. Ruqyah itu ada, sunnah yang diajarkan Nabi SAW tentang ruqyah itu ada. Akan tetapi termaktub, tertulis dalam buku-buku hadis, doa-doa yang diajarkan Nabi. Adapun buku khusus spesial tentang ruqyah tidak pernah ditulis oleh ulama salaf dahulu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak merasa butuh untuk menulis buku khusus masalah ruqyah. Mereka tidak bikin pengajian khusus tentang masalah apa? Ruqyah, karena kebutuhan tidak begitu mendesak kala itu. Kenapa? Masyarakat masih senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih jarang melakukan kemaksiatan. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang selalu mereka baca. Keluar rumah berzikir, masuk rumah berzikir, mau kerja berzikir, masuk pasar berzikir. Sehingga jarang mereka diganggu dengan syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifan. Tipuan syaitan sangatlah lemah. Innama sultanuhu alladziina yatawallawnahu walladziina hum musyrikun. Sungguhnya kekuatan syaitan itu hanya kepada orang-orang yang mereka berwala kepada syaitan dan mereka berbuat kesyirikan. Adapun orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin diganggu oleh syaitan. Sehingga tatkala itu mereka tidak butuh menulis buku khusus masalah ruqyah karena kebutuhan tidak mendesak. Berbeda dengan kondisi kita sekarang ini. Banyak orang kemasukan jin, banyak orang disihir, apalagi di tanah air kita. Dan ikhwani fillah sanallahu iyyakum, antum bisa bedakan bagaimana asar sunnah, asar tauhid, dampak positif tauhid dibandingkan dengan negara kita. Kita di sini di Saudi Arabia, alhamdulillah ya, meskipun ada kekurangan di negara ini, akan tapi azan dikumandangkan di mana-mana. Tidak ada kesyirikan di mana-mana, tidak ada kuburan yang disembah. Orang-orang berpegang dengan tauhid. Banyak zikir yang diajarkan, masjid masih ramai. Dengan seperti itu syaitan tidak sempat untuk menggoda, sehingga jarang kita dengar ada orang kemasukan jin. Jarang. Beda dengan Indonesia. Lewat kuburan saja kita takut. Padahal kuburan itu apa? Kata Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahul kuburan karena bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Orang-orang datang ke kuburan, melihat kuburan, ingat bahwasanya kita akan meninggal, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang kepada kita malaikat Munkar dan Nakir dan bertanya kepada kita. Ingat, mengingat kita pada akhirat. Mungkin kita tenggelam dengan dunia, kunjungi kuburan, ziarah kuburan untuk mengingat bahwasanya kita akan meninggal. Oleh karena itu di antara doanya, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita pasti akan menyusul kalian wahai orang-orang penghuni kubur. Coba kalau kita di Indonesia ke kuburan, merinding, belum sampai sudah merinding. Kenapa? Karena memang azan tidak ada di mana-mana, sunnah tidak ditegakkan, tauhid tidak ada. Kuburan dijadikan keramat. Orang bertapa di kuburan, orang zikir di kuburan, mengerikan kuburan itu. Sampai-sampai pernah kejadian ada seorang syekh yang ngajar di Al-Irsyad di Ngaran. Anaknya itu kalau nggak salah bikin masalah, dia pergi ke kuburan cabut apa namanya? Dia tidak takut sama kuburan di Indonesia. Tidak takut.
Karena dianggap seperti kuburan di sini, tidak menakutkan dia. Beda dengan kita kalau kuburan sudah merinding. Dan memang ternyata ada jin yang hadir, yang menggoda kita. Kenapa? Karena mereka menempati tempat tersebut, karena tidak ada sunnah ditegakkan, tidak ada tauhid ditegakkan, sehingga mereka menempati tempat di mana-mana. Jin-jin tersebut yang menggoda manusia. Oleh karena itu, athar sunnah, pengaruh tauhid, pengaruh sunnah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi didukung dengan acara-acara televisi yang semakin membuat jin besar kepala, setan besar kepala, acara uka-uka, apalagi gentayangan dunia lain, apalagi caranya. Gimana ya? Ibu-ibu yang tadinya berani mau ke kamar mandi jadi takut. Jin semakin besar kepala. Tuh manusia takut melihat kita. Dia tahu kita nonton acara seperti jin, dia nakut-nakuti. Bagaimana jin tidak besar kepala? Fakana rijalun minal insi gimana? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin Allah menyebutkan bahwasanya dahulu ada sekelompok manusia, mereka berlindung kepada sekelompok jin, maka semakin menjadikan jin sombong dan takabur. Tatkala sebagian manusia yang mereka akan melewati sebuah wadi, sebuah lembah, dia pun takut, kelompok orang ini, kelompok manusia ini. Akhirnya mereka mengatakan, aku berlindung kepada pemimpin wadi ini min sufahai qaumihi. Aku berlindung kepada bosnya, penghuni lembah ini daripada gangguan orang-orang bodoh di anak buahnya. Dia bilang apa? Aku berlindung kepada bos lembah ini dari gangguan anak buahnya. Hal ini menyebabkan sang jin semakin besar kepala dan semakin berani untuk menggoda manusia. Tatkala mereka tahu bahwasanya manusia memang takut kepada mereka, sudah tidak mengerjakan sunnah, tauhid tidak ditegakkan, jamaah masjid kosong, ya. Kemudian acara-acara tontonan seperti itu, ya ini membuat jin semakin besar kepala dan semakin berani menggoda manusia. Akhirnya banyak orang kesurupan lewat jembatan kesurupan, ya. Lewat pohon kesurupan, semakin takut mau bikin jembatan, harus potong kepala kambing supaya jinnya nggak ngamuk. Jadi ketakutan di mana-mana. Bayangkan Saudi, antum kalau jalan dari Madinah menuju Mekah atau Jubel menuju Mekah, betapa banyak gunung yang dibelah. Banyak nggak gunung dibelah? Banyak gunung dibelah. Untuk bikin apa? Jembatan. Tidak seekor kambing pun yang dipotong tatkala membelah gunung. Coba kalau di kita membelah gunung, wah, harus melawan penghuni gunung, menterinya gunung. Terlalu banyak yang mau dilawan. Harus bawa 7 ekor kambing, 7 ekor sapi supaya tidak jadi masalah. Akhirnya benar, tatkala tidak dipotong kambing, jinnya benar-benar ganggu. Jinnya benar-benar ganggu karena mereka sudah tahu manusia sudah pada penakut, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ingatkan, kenapa salafus saleh dahulu tidak membuat buku khusus tentang ruqyah, karena kebutuhan yang tidak mendesak. Orang-orang masih berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani fillah azanillahu iyyakum, kita supaya tidak terjerumus dalam banyak muskilah, terlalu banyak problem, tegakkan sunnah. Ya, banyak berzikir, bentengi diri dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya sungguhnya tipuan syaitan sangatlah lemah. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan masalah ruqyah. Bagaimana hukum ruqyah? Ya, ruqyah tentunya bacaan-bacaan yang dibaca dalam rangka mengobati seorang. Para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imam Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwasanya para ulama telah ijma', telah sepakat bahwasanya ruqyah itu diperbolehkan, disyariatkan jika telah memenuhi 3 persyaratan. Ruqyah itu disyariatkan jika telah memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa-doa tersebut ada dalam Al-Qur'an atau berada dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ini yang paling penting, bahwasanya orang yang meruqyah harus menggunakan bahasa yang dipahami. Harus menggunakan bahasa yang dipahami.
untuk menghindarkan, untuk mengetahui ini ruqyahnya pakai was-was, jampi-jampi, abrakadabra, simsalabim atau alakazam ya. Jadi masalah. Jadi harus dengan menggunakan bahasa yang dipahami. Yang ketiga harus meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pembaca ruqyah tadi, bukan orang yang meruqyah. 3 syarat ini kalau dipenuhi, maka ruqyah itu dengan ijma' ulama, kesepakatan para ulama bahwasanya ruqyah tersebut syar'i, disyariatkan. Pertama tadi apa? Harus ada dari doa-doa dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Yang kedua, dengan bahasa yang dipahami. Yang ketiga, meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang ruqyah. Oleh karena ikhwan fillah dan Allah yakum, kita kembali pada syarat yang kedua yang saya bilang tadi sangat penting, dengan bahasa yang dipahami. Kenapa para ulama menyaratkan harus dengan bahasa yang dipahami? Agar seorang tidak terjerumus dalam kesyirikan, agar seorang tidak terpedaya dengan bacaan orang yang sedang ruqyah. Terkadang orang yang sedang ruqyah dia baca ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad. Setelah itu dia lam yalid wa lam yulad. Nah, ini ini yang bahaya ini. Was-wasnya ini yang apa? Yang bahaya. Kalau sudah seperti ini jauhi, itu ada kesyirikannya. Harus dengan bahasa yang dipahami. Dia baca Al-Quran, ternyata di tengah-tengah baca Al-Quran dia pakai bahasa suatu ya apa, Kianjung Penangsang atau pakai apa, enggak, ternyata dia sedang bermunajat kepada dewa-dewanya atau kepada setan-setan arwah-arwah yang dia ibadahi. Hati-hati, harus dengan bahasa yang dipahami. Beda kalau dia baca Al-Quran kemudian dia mengatakan, ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya, kami datang sini untuk berdoa kepada Engkau, ya Allah sembuhkanlah si fulan. Tidak apa-apa, bahasa dipahami. Oh, dia memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengucapkan suatu kalimat yang tidak dipahami, maka ketahuilah itu adalah dukun. Meskipun dia baca Al-Quran, meskipun dia baca ayat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan kalian campurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Tatkala Al-Quran dicampurkan dengan was-was, jadinya hukumnya haram. Jadinya merupakan kebatilan. Dari situlah kita paham kenapa para ulama mensyariatkan harus dengan bahasa yang dipahami. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, kenapa? Karena dengan dipahaminya bahasa orang sedang meruqyah menjauhkan kita dari syubhat. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan, dan segala bentuk ruqyah yang tidak dipahami hendaknya dijauhi agar semakin membentengi diri kita dari terjerumus dalam bentuk kesyirikan. Kemudian ikhwan fillah Allah iyyakum. Poin berikutnya, ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu zatnya merupakan obat bagi penyakit rohani maupun penyakit tubuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami telah menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Jadi Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu zatnya merupakan obat, dan itu pasti. Tinggal tergantung yang baca dan yang diruqyah. Yang meruqyah yang dengan diruqyah. Seperti pedang. Pedang itu adalah satu zat yang bisa membelah. Tinggal tergantung siapa yang memainkannya dan apa yang dibelah. Al-Quran itu jelas tajam dan bisa mengobati penyakit. Kata Allah sifat, Al-Quran itu obat. Baik obat rohani maupun obat jasmani. Dan kita tidak boleh ragu dalam hal ini, karena itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal keyakinan seorang yang sedang meruqyah. Berkaitan keberhasilan berkaitan dengan keyakinan orang yang sedang meruqyah dan kondisi orang yang diruqyah. Namun kita yakin bahwa Al-Quran zatnya merupakan obat bagi segala penyakit. Bukan hanya penyakit rohani, bahkan penyakit jasmani. Penyakit apa saja bisa diobati dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan ruqyah. Ketahuilah bahwasanya asal dalam ruqyah hukumnya halal selama tidak ada kesyirikan. Asal dalam ruqyah hukumnya halal selama tidak ada kesyirikan. Karena ruqyah adalah pengobatan. Dan pengobatan itu bisa dengan mencoba selama tidak hukumnya haram. Dalam satu hadis, Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah. Kami dulu meruqyah tatkala masih di zaman jahiliyah. Kami masih musyrik.
masih berbuat kesyirikan. Kami dulu melakukan ruqyah. Bagaimana Rasulullah sekarang kita sudah Islam? Ruqyah yang kita lakukan dulu bagaimana? Ya. Tentunya ruqyah dulu tidak memakai ruqyah yang dilakukan oleh mereka tatkala sedang musyrik tidak memakai ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak memakai ayat Al-Qur'an. Tetapi menggunakan doa-doa yang mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrikin dahulu mereka juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana hukum ruqyah yang kami pernah lakukan di zaman jahiliyah tatkala kami sedang syirik? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah SAW, tunjukkan padaku bagaimana ruqyah kalian. Tunjukkan. Sesungguhnya ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Ruqyah tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi asalnya mengobati dengan cara apa saja tidak jadi masalah selama tidak mengandung kesyirikan. Selama tidak mengandung kesyirikan. Oleh karena itu sebagian ulama mereka tatkala melakukan ruqyah dengan memukul. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tatkala meruqyah seorang beliau pukul. Pernah Ibnu Qayyim menceritakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang meruqyah seorang yang kemasukan jin. Maka orang tersebut dipukul oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai capek kedua tangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai akhirnya jinnya keluar. Tatkala jinnya keluar, orang yang tadi kemasukan sadar. Kemudian dia heran, kenapa saya kok didatangkan ke Ibnu Taimiyah? Dia tidak sadar dan dia tidak merasa sakit. Ternyata yang merasa sakit adalah jin yang sedang dipukul. Nah, karena kita punya kaidah asal dalam ruqyah hukumnya apa, Boh? Boleh, selama tidak mengandung kesyirikan. Namun ingat, tentunya itu butuh pengalaman. Sebagian orang mukul padahal jinnya belum masuk. Atau jinnya belum bicara ya. Terkadang gitu. Jadi masih yang sakit masih orangnya sampai berdarah. Ternyata kalau pukul saya bukan jin yang ngerasa sakit orangnya sehingga. Dan terkadang jin masuk secara kulli, artinya jin tatkala masuki tubuh seorang terkadang seluruh itu ada jinnya. Terkadang dia hanya menempati sebagian anggota tubuh. Kalau dia menempati lutut jangan dipukul wajahnya, kasihan. Menempati lutut jangan dipukul betisnya. Akhirnya yang sakit adalah orang yang sedang diri. Oleh karena itu butuh orang yang khabir, orang yang ahli dalam masalah ini. Jangan asal main pukul. Main pukul. Kenapa? Syekhul Islam aja pukul orang, dipukul enggak benar. Jangan disamakan diri antum dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi harus orang yang pandai. Oleh karena sebagian orang ketika meruqyah mijit, mencari di mana jin tadi untuk menyakitinya. Selain bacaan Al-Qur'an. Kemudian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, tadi mengenai bahwasanya hukum asal ruqyah hukumnya boleh selama tidak mengandung kesyirikan. Kemudian kita bicarakan sekarang tentang bagaimana sifat-sifat orang yang meruqyah. Bagaimana sifat yang harus dia miliki agar ruqyahnya bisa berhasil. Para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang meruqyah pertama hendaknya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia meruqyah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalnya ruqyahnya lebih bisa memberi pengaruh dalam menyembuhkan. Yang kedua, para ulama menyebutkan juga seorang yang meruqyah hendaknya menjadi toladan bagi yang lainnya, karena ruqyah terkadang bisa menjadi sarana dakwah. Orang yang datang kepada kita dalam keadaan terkena penyakit, dalam keadaan tersihir, itu kita ngomong apa aja dia dengar. Seperti orang datang ke dokter, sudah penyakit parah, dokternya bilang apa saja dia lakukan. Kamu makan daun kates 1 kilo pun dia nekat makan. Yang penting demi kesembuhan. Demikian juga orang yang datang ruqyah, kita bilang apa saja dia nurut. Itu kesempatan bagi kita untuk nasihati. Kamu jangan bermaksiat, jangan seperti ini. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bermanfaat bagi orang tersebut. Kemudian yang ketiga,
tatkala meruqyah harus yakin bahwasanya Al-Quran itu memang merupakan kesembuhan. Ruqyah itu merupakan sarana untuk menyembuhkan. Jangan sampai terpikirkan dalam benak kita, saya ingin meruqyah, coba-coba deh, siapa tahu apa? Siapa tahu sembuh. Jangan pikiran coba-coba. Ruqyah memang bisa menyembuhkan. Memang bisa menyembuhkan. Jangan sampai terpikir coba-coba, siapa tahu enggak. Baca. Bismillah, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya bisa menyembuhkan. Itu diantara sifat-sifat orang yang meruqyah. Sekarang bagaimana orang yang meruqyah mengambil upah? Boleh enggak mengambil upah? Buka klinik. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak mengambil upah dengan membuka klinik? Klinik ruqyah. Sebagian orang buka klinik ruqyah seperti dokter. Jadi kalau konsultasi bayarnya sekian. Konsultasi. Kalau penyembuhan ada ruangan gawat darurat. Ada ruangan yang biasa-biasa aja. Pingin yang mana? Yang gawat darurat? Ada tongkat disiapkan untuk mukul dan macam-macam. Atau pengobatan biasa. Tarifnya berbeda. Tergantung penyakit yang sedang dihadapi. Sakit apa? Apakah sakit kanker? Apakah sakit bisul? Beda-beda tarifnya. Seperti ini boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Sebagian orang membolehkan memasang tarif tatkala sedang meruqyah. Mereka berdalil dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya anna nafara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marru bi hayyin min ahya'il Arab. Suatu saat ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kampung dari orang-orang Arab. Kemudian sahabat Nabi ini minta dijamu oleh penghuni kampung tersebut. Namun mereka tolak. Mereka tidak mau menjamu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ternyata salah seorang pemimpin kampung tersebut maldub, ladih, sedang disengat binatang berbisa. Dan mereka pun minta pertolongan kepada para sahabat Nabi untuk mengobati orang ini. Apa kata mereka? Hal fikum min raqin? Apakah di antara kalian ada orang yang bisa meruqyah? Akhirnya salah seorang sahabat mengatakan, saya bisa ruqyah. Ya. Tetapi dia tidak mau meruqyah. Kata sahabat ini, istadafnakum falam tudayyifuna. Kami tadi minta dijamu, kami ini sedang bersafar, ingin dijamu oleh kalian, kalian tidak mau menjamu. Wa ma ana biraqin lakum hatta taj'alu li ju'lan. Kata dia, saya tidak akan meruqyah kalian, bos kalian tidak akan saya ruqyah, kata para sahabat, sampai kalian memberikan imbalan bagi saya. Akhirnya mereka pun berdiskusi. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan beberapa ekor kambing untuk para sahabat yang berhasil meruqyah. Akhirnya sahabat ini pun meruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Disebut dalam riwayat dia baca 7 kali. Disebut dalam riwayat dia baca 3 kali terhadap orang yang sedang diruqyah ini atau sedang tersengat binatang berbisa ini. Akhirnya orang ini pun sembuh. Tatkala para sahabat diberikan sekumpulan beberapa ekor kambing, mereka jadi ragu. Boleh enggak ngambil kambing ini? Akhirnya mereka pun lapor kepada Nabi. Boleh enggak ngambil kambing ini? Ternyata Nabi membolehkan. Bahkan dia mengatakan, idribuli bisaham. Kata Rasulullah SAW, kasih saya juga, artinya berikan saya juga bagian. Berarti hukumnya boleh tidak mengambil upah dari ruqyah? Jadi kita buka klinik ruqyah nanti. Nanti ketuanya Ustaz Alwi, sekretarisnya Ustaz Zaki. Sebagian orang berpemahaman seperti itu. Namun ikhwani fillah azanillahu iyyakum, sebagian ulama melarang secara mutlak, ya. Melarang secara mutlak. Mereka mengatakan bahwasanya para sahabat tatkala minta imbalan meruqyah, ya, mereka itu karena jengkel kepada orang kampung tersebut. Kenapa? Karena mereka minta dijamu, tidak dijamu. Sebagai hukuman bagi mereka, mereka minta imbalan untuk meruqyah. Kalau seandainya mereka dijamu, mereka tidak akan minta imbalan. Ini sebagian ulama pendapat demikian. Sebagian ulama pilih pendapat yang tengah. Mereka mengatakan tidak mengapa mengambil upah,
kalau memang orang yang dibacain sembuh, orang yang diruqyah itu sembuh. Karena demikian yang terjadi dalam kisah hadis tadi. Para sahabat mempersyaratkan, kalau sembuh kasihkan kami berapa ekor kambing. Itu diperbolehkan. Jadi upah tadi bukan upah baca Quran, tapi upah karena kesembuhan. Dan ini pendapat yang saya condong pada pendapat. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya boleh mengambil upah kalau memang sembuh, sebagaimana pengobatan yang lain. Ya. Adapun pasang tarif, kamu sakit apa? Sakit gigi bengkak. Oh ini, baca ini, tulis di kertas 200 real. Baca ini 1000 kali. Ini belum tentu sembuh, bisa jadi tambah sakit. Ini tidak boleh. Dan kemudian para salafus saleh tidak pernah buka klinik ruqyah. Kemudian kata Nabi SAW, tatkala ada seorang ingin meruqyah orang lain, kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yanfa'u akhahu falyanfa'hu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Jadi asalnya orang meruqyah orang lain dalam rangka memberi manfaat kepada saudaranya, bukan ngambil manfaat, bukan nyerogohi kantongnya. Oleh karena itu kalau dia meminta upah karena kesembuhan, ini diperbolehkan sebagian ulama. Namun yang lebih afdal, ya, dia tidak mengambil. Kalaupun dia mengambil, dia tidak pasang tarif. Itu yang banyak diperbolehkan oleh para ulama. Boleh seorang mengambil upah selama tidak pasang tarif. Ya. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya alhamdulillah juga. Ya. Jangan menunjukkan muka nuntut ya. Mau berapa? Enggak apa-apa deh. Dengan sedih hati. Yang juga hanya kasih. Ya. Jadi tidak pasang tarif, insya Allah tidak. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang kondisi orang seperti ini, seorang yang buta, kemudian tidak punya kerjaan, kemudian dia meruqyah, boleh nggak dia mengambil tatkala dikasih oleh orang yang sedang diruqyah? Syekh bin Baz mengatakan boleh. Adapun buka klinik kemudian pasang tarif ya, maka ini hendaknya dijauhi, dijauhi. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, bukankah ruqyah itu merupakan ibadah? Tatkala kita mengobati saudara kita, ya, kita beri faedah kepada dia, beri manfaat. Tahukah kita bahwasanya orang yang datang kepada kita dalam keadaan tersihir, dalam keadaan kemasukan jin, atau dalam keadaan punya penyakit kanker dan yang lainnya, sangat butuh disembuhkan. Ya. Dia merasa itu suatu hal yang berat sampai datang kepada kita untuk minta diruqyah. Kalau ternyata kita bisa menyembuhkannya dengan ruqyah, luar biasa pahala yang akan kita peroleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lain. Oleh karena jadikanlah ruqyah sebagai sarana untuk beribadah dan sarana untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan orang yang diruqyah. Orang yang diruqyah hendaknya diperbaiki keyakinan dia. Sebelum kita meruqyah dia, kita nasihati dia agar dia berkeyakinan bahwasanya yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bisa dakwah agar menghilangkan keyakinan syirik yang dia miliki, ya. Bahwasanya syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasang keyakinan pada dirinya bahwasanya Al-Qur'an itu memang menyembuhkan. Jadi jangan sampai ada keyakinan saya hanya sekedar mencoba untuk menyembuhkan penyakit ini dengan ruqyah, tapi kita pasangkan keyakinan. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai membuat dia putus asa. Waduh mas, kamu sedang disihir oleh 4 dukun, susah untuk menyembuhkannya, susah. Harus bertahan setahun. Jangan seperti itu. Jadi dia sudah putus asa. Ya kita ingatkan bahwasanya, ya ini ada yang mengganggu, insya Allah Allah akan sembuhkan. Timbulkan sugesti dalam dirinya, sehingga dan ajak dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala yang dibacakan memiliki keyakinan seperti itu, dan kita juga yang baca memiliki keyakinan seperti itu, insya Allah mudah untuk sembuh. Allah akan sembuhkan. Karena saya katakan tadi, Al-Quran itu zatnya memang menyembuhkan. Menjadi masalah kalau timbul kelemahan, baik dari sisi yang meruqyah ataupun dari sisi orang yang sedang diruqyah, sehingga akhirnya terlambat datang kesembuhan. Kesembuhan. Kemudian ikhwani fillah azanillahu iyyakum, bagaimana cara meruqyah? Apa yang dibaca ya? Yang jelas Al-Quran semuanya adalah bacaan ruqyah. Semua ayat dalam Al-Quran merupakan bacaan ruqyah. Karena semua Al-Quran merupakan obat bagi penyakit apa saja. Silakan baca ayat apa saja. Namun di sana ada ayat-ayat yang memang punya munasabah, punya hubungan dengan penyakit yang sedang dihadapi.
Orang yang disihir maka hendaknya baca surat Al-Baqarah, ayat kursi yang mengusir syaitan. Al-Baqarah fa innahu la yastati'u ahal batalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surat Al-Baqarah tidak bisa dihadapi oleh para tukang sihir. Baca surat Al-Baqarah. Jadi ayat-ayat dibaca, dan para ulama menyebutkan di antaranya ayat-ayat yang punya munasabah, seperti kalau seorang disihir baca ayat-ayat sihir. Bagaimana perdebatan antara Nabi Musa dengan para tukang sihir di zaman Fir'aun, dibacakan ayat tersebut yang menunjukkan bagaimana para tukang sihir akhirnya tunduk di hadapan Nabi Musa alaihissalam, karena mereka mengakui bahwasanya mukjizat Nabi Musa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Bacakan ayat tersebut yang menunjukkan akan batilnya sihir. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir itu sangat berpengaruh dalam sihir. Ini merupakan pengalaman sebagian ulama yang praktekkan, ternyata mujarrab, ternyata sangat berpengaruh ayat-ayat seperti itu. Namun pada hakikatnya seluruh ayat memang bisa menyembuhkan. Kemudian tatkala membaca, hendaknya seorang meletakkan tangannya di kepala orang yang sakit, atau di dadanya, atau pada anggota yang memang di situ timbul rasa sakit. Jadi kalau orang itu sakitnya misalnya di paha, letakkan tangan kita di paha, kemudian kita bacakan ayat Al-Quran. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari membuat bab wad'ul yad 'alal marid, bab tentang meletakkan tangan seorang di tubuh orang yang sakit. Kemudian dia membawakan sebuah hadis dari putri dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, tentang bagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang tatkala itu sakit di Mekah, sakit parah, sampai-sampai dia merasa akan meninggal dunia. Ternyata dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya hanya punya seorang putri. Saya hanya memiliki seorang putri dan harta saya banyak ya Rasulullah. Boleh enggak saya berwasiat ya 2/3 hartaku ya. Jadi 2/3 untuk ibadah, 1/3 buat putri saya, 1/3 saja buat putri saya, 2/3-nya buat sedekah dan yang lainnya. Wasiat 2/3 buat yang lain. Buat putri saya cuma 1/3. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan demikian? Karena dia punya anak cuma satu, seorang putri. Jadi 1/3 hartanya sudah cukup buat putrinya. Kata Rasulullah SAW, "La, tidak boleh." Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Bagaimana kalau setengah hartaku?" Jadi 2/3 wasiat turun menjadi berapa? Setengah buat wasiat, setengah buat putriku. Rasulullah mengatakan lagi, "La, tidak boleh." Akhirnya dia minta lagi, "Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 buat wasiat, 2/3 buat anakku?" Kata Rasulullah SAW, "Fasulus wa sulusu katsir." Boleh 1/3 dan 1/3 wasiat itu sudah sangatlah banyak. Akhirnya Rasulullah SAW pun berdoa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Rasulullah SAW meletakkan tangannya ya saya lupa pokoknya di bagian tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Entah di jabahnya atau tidak salah di sini ya, diletakkan oleh Rasulullah SAW. Tangan Rasulullah SAW diletakkan kepada kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata sembuh, tidak jadi meninggal dunia. Kemudian tidak jadi memberikan wasiat, tidak menjadikan warisan kepada putrinya tatkala itu, bahkan punya anak banyak berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi perhatian kita, Rasulullah SAW meletakkan tangannya di tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang kemudian dijadikan bab oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab tentang meletakkan tangan kepada tubuh orang yang sedang sakit. Para ulama menyebutkan ada pengaruh ya, tatkala kita meletakkan tangan di tubuh seorang yang sedang sakit, itu akan menenangkan hatinya. Itu punya pengaruh ya. Meskipun mungkin tidak bisa dijelaskan secara kedokteran modern, tapi itu punya pengaruh. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, seorang yang sedang marah, kalau kita sentuh dengan sentuhan yang benar, orang itu bisa teredam marahnya. Orang sedang marah kita pegang, "Ya akhi, sabar ya akhi," sambil ditepuk-tepuk. Dia akan bisa terpengaruh dan bisa redam marahnya. Kata kalau beda dengan "Sabar ya akhi, sabar," kita hanya ngomong sabar, dia mungkin sabar pukul kalau kita dipukul. Tapi kalau kita pegang kemudian datang dadanya, "Akhi, sabar ya akhi," kita dengan sentuhan itu punya pengaruh, bisa meredamkan orang yang marah. Demikian tatkala sedang kita meruqyah, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan ternyata memang ada pengaruhnya. Kita sentuh bagian kepala atau bagian dada secara umum sakit apa saja, atau kita menyentuh bagian yang memang di situ timbul rasa sakit. Kemudian setelah menyentuh, membaca Quran dengan suara yang tartil, dengan suara yang jelas, yang keras, yang didengar oleh
orang yang sedang sakit. Jangan kita baca pelan-pelan, baca dengan suara yang keras, dengan baca suara yang didengarkan oleh orang yang sedang sakit. Dan ini punya pengaruh. Yang pertama, orang yang mendengarkan ayat Al-Quran, dia akan lebih tenang. Karena dia mendengar zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah maka hati itu akan tenang. Dengan baca ayat Al-Quran, orang yang sedang diruqyah akan menjadi lebih tenang. Kemudian dengan membaca ayat Al-Quran yang lebih keras itu akan membedakan mana itu ruqyah yang benar dan mana ruqyahnya dukun. Kenapa? Karena semua perkataan kita didengar oleh orang yang sedang sakit. Tidak ada yang disembunyikan. Berbeda dengan dukun yang mereka mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian di antara cara meruqyah bisa dengan kita nafas atau dengan tafel. Nafas itu kita meniupkan. Jadi kita baca Al-Quran misalnya di air minum, kita tiupkan. Setelah kita baca baru kita tiup. Bisa tanpa air liur, bisa juga dengan air liur. Kita tiupkan. Baru kita minumkan kepada orang yang sedang sakit. Ini pengaruhnya. Karena sihir juga dengan tiupan. Min syarrin naffatsati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari tiupan-tiupan nenek-nenek sihir yang meniup pada buhul-buhul. Jadi sihir juga dilakukan dengan tiupan-tiupan. Kita lawan dengan tiupan kebenaran, dengan tiupan ruqyah, atau dengan sedikit air liur yang kita berikan kepada orang tersebut, atau kita semburkan kepada orang tersebut ya, dengan mencampur sedikit air liur kita. Karena air liur kita tatkala itu ada barokahnya, karena kita sudah gunakan untuk membaca Al-Quran yang insya Allah berpengaruh pada kesembuhan orang yang sedang sakit tersebut. Kemudian yakinlah bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jadi satu masalah, jika seandainya orang sedang diruqyah, kemudian jinnya ngomong, "Lu siapa lu? Saya tidak sama sekali, saya dingin dengan bacaan kamu tidak punya pengaruh apa-apa sama saya." Apa yang kita lakukan? Ambil martel ya. Jangan kita pukulkan saudara-saudara kita ya. Kalau ada jin ngomong seperti itu, terkadang memang jin itu seperti itu. Dia ingin menjatuhkan mental kita. Terkadang dengan muji kita. Dia mengatakan, "Masya Allah, ente ya Ustaz, saya sudah diruqyah oleh ustaz-ustaz yang lain. Tidak ada yang mempan, tapi bacaanmu Masya Allah. Saya jadi terbakar ini." Akhirnya ustaz tadi jadi kepalanya besar. Jadi ikhlasnya berubah. Dan ini sering terjadi. Dia ingin mengangkat derajat kita supaya kita itu sombong, kemudian angkuh, sehingga akhirnya pengaruh ruqyah kita menjadi turun. Atau sebaliknya dia jatuhkan kita. Jinnya ngomong, "Wah, kamu saja ustaz aja, cuma namanya ustaz, kamu juga suka lihat cewek, suka lihat anu." Dijatuhkan mental kita. "Oh, kamu juga tukang maksiat, katanya mau baca-bacain saya." Wah, ini repot juga. Jadi buka aib kita. Sabar nih. Jangan biarkan dia ngomong, baca terus, jangan pedulikan. Sebagian jin itu memang dia sombong. Banyak saya sering dapati orang-orang ruqyah, jinnya merasa tidak ada apa-apanya bacaanmu itu, tidak ada pengaruh. Tapi sabar, baca dan baca. Saya pernah dapati seorang ustaz yang baca sampai 7 juz. Pada juz yang ke-7 baru jinnya keluar. Sabar dia. Baca dari surah Al-Baqarah sampai surat apa? Baca terus. Capek memang. Tapi jinnya kepanasan. Dia mungkin bersabar, dia mungkin jinnya gede badannya, sabar lama-lama kebakaran juga, akhirnya keluar. Oleh karena itu jangan terpedaya dengan perkataan-perkataan jin. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, jangan sampai tatkala kita meruqyah, kita ngobrol tenggelam dengan jin, malah menanya yang macam-macam. Akhirnya jin yang ngobrol, "Siapa kamu?" "Saya Pak Ijo." "Dari mana kamu?" "Saya dari sana, dari Brebes misalnya." Mulai ngomong, "Kamu umur sudah berapa tahun?" "Oh, saya sudah umur 1500 tahun." "Berarti ketemu Nabi dong?" "Iya, saya ketemu, saya sahabat." Repot. Akhirnya ajak ngomong. Padahal itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Bisa jin masukkan tipuan dalam diri kita ketika sedang berbicara. Kalau kita mau bicara, kita dakwahi. Kita katakan, "Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Engkau sedang menzalimi orang ini. Keluarlah dari tubuh manusia ini. Sungguhnya azab Allah sangatlah pedih." Kita takut-takuti dengan ayat Allah. Kita bacakan ayat Allah. Kalau kau tidak ingin dibakar dengan ayat Allah, keluar dari tubuh ini. Kalau pembicaraan hanya sebatas itu, tidak jadi masalah. Tapi kalau pembicaraan sudah meluas, melebar, "Kamu jin makannya apa sih?" Nah, nanya seperti itu. Nanya-nanya perkara yang tidak perlu. Sampai saya pernah dengar dialog, ada seorang jin atau yang ngaku dia jin sufi ya. "Saya jin sufi," katanya.
Ini ngomong. Saya suka seni katanya. Siapa suka? Suka seni. Kata ustadznya, kamu seneweng. Jinnya marah-marah ya. Ada jin yang aku ketemu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya macam-macam. Jin yang aku sebagai tabi'in. Pembicaraan seperti tidak ada manfaatnya. Kalau kita ingin mendakwahi jin, cukupkan pada perkataan-perkataan yang bermanfaat bagi jin tadi. Bertakwalah kepada Allah. Dan saya lihat juga ada sebagian ustaz yang masya Allah banyak jin yang masuk Islam dengan melalui dia. Didakwahi akhirnya masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Banyak jin yang masuk Islam akhirnya keluar dari tubuh orang tersebut akhirnya sembuh. Ya. Sampai suatu saat saya pernah hadiri sebuah ruqyah seorang ustaz di Jogja. Ini seorang wanita disihir oleh 3 dukun berdasarkan pengakuan para jin. Dan ternyata jinnya banyak. Akhirnya semuanya mau keluar, mau sadar, masuk Islam. Jadi setiap mau keluar, ustaz saya mau keluar, siapa namamu? Fulan. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu keluar, assalamualaikum. Siapa kamu? Sampai terus banyak. Kata ustaznya, saya capek ngabsen kalian. Tapi alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh ya. Jadi kalau kita ingin dakwah, tapi jangan sampai ngobrol itu sampai berkepanjangan. Asalnya tidak perlu bicara, asalnya doa baca dan baca sehingga dia keluar dari jin tersebut, keluar dari tubuhnya. Ikhwani fillah dan Allah wa iyyakum. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan tentang tata cara meruqyah ya. Yang tentunya masih banyak perkara yang belum saya sampaikan, nanti bisa didengarkan dari ceramah Ustaz Alwi dan juga Ustaz Zaki yang insyaallah lebih banyak faedahnya. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Namun saya ingatkan, hendaknya kita masing-masing ya meruqyah diri kita masing-masing. Jangan sampai kita minta ruqyah kepada orang lain kecuali dalam keadaan darurat. Bukankah kita semua ingin menjadi golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Yang kata Rasulullah SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Di antara pengikut Rasulullah SAW ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Yang kita tahu hisab itu suatu perkara yang sangat mengerikan. Man husib uzib, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang dihisab, pasti dia akan tersiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Allah akan menampakkan catatan amalan kita kepada kita. Kamu pernah begini. Bagaimana tidak? Suatu yang memalukan. Kalau yang menghakimi kita seorang hakim di dunia ini saja kita sudah sangat malu dan luar biasa rasa malu kita, rasa tersiksa kita. Bagaimana kalau yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dihisab. Oleh karena itu barang siapa yang masuk surga tanpa hisab, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Siapa 70.000 orang tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah minta orang lain untuk meruqyah mereka. Dan tidak pernah berobat dengan kain dan tidak pernah bertatayyur, mengkait-kaitkan nasib baik dan nasib buruk dengan kejadian alam. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita ada penyakit ya, baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani ya, kita berusaha berobat kepada dokter, namun kita barengi juga dengan meruqyah ya, berdoa kepada Allah dan membaca ayat Al-Qur'an. Insyaallah Allah akan sembuhkan penyakit kita. Oleh karena Rasulullah SAW pernah menggabungkan antara dua pengobatan tersebut. Kata Nabi SAW, alaikum bisyifa'ain, Al-Qur'an wal asal. Hendaknya kalian melakukan dua pengobatan, yaitu dengan Al-Qur'an, dua kesembuhan dengan Al-Qur'an dan dengan asal, dengan madu. Di sini isyarat bahwasanya pengobatan dengan dua, baik dengan Al-Qur'an maupun dengan obat-obatan yang merupakan materi ya. Oleh karena itu, jika ada di antara keluarga kita yang terkena penyakit, baik terkena sihir maupun kemasukan jin atau penyakit biasa, maka kita berobat dengan berdoa kepada Allah dan meruqyah keluarga kita tanpa kita harus minta ruqyah kepada orang lain. Karena masing-masing kita, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan yakin akan bahwasanya Al-Qur'an merupakan zat yang merupakan kesembuhan dengan sendirinya, maka insyaallah Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ini ada pertanyaan bagus ya. Bagaimana jika minta tolong dengan jin yang soleh, sebagaimana seorang minta tolong kepada sesama saudaranya? Ya.
Rasulullah SAW ya tidak pernah minta tolong kepada jin. Bahkan banyak kejadian peristiwa yang Rasulullah butuh pada bantuan jin. Seperti dalam peperangan, perang Badar, perang Uhud ya. Bisa jadi Rasulullah SAW memerintahkan para jin untuk mencari kabar dari orang-orang kafir Quraisy, persiapan mereka, bagaimana kondisi, atau ikut berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Bukankah jin punya kekuatan? Benar, jin punya kekuatan. Oleh karena kita lihat sebagian saudara-saudara kita, orang muslim tatkala ingin perang, mandi kembang supaya punya apa? Kekuatan, punya tenaga dalam. Tenaga dari jin. Namun tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan tatkala kalung Aisyah hilang pun Rasulullah tidak pernah minta tolong jin, tolong cari kalung saya, kalung istri saya. Sampai Rasulullah menyuruh para sahabat untuk nyari semalam suntuk untuk mencari kalung Aisyah dan mereka pun tidak mendapatkannya. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah minta tolong kepada jin. Dalam satu ayat Al-Quran, saya lupa, coba tanyakan kepada Ustaz Zaki ya ayatnya, yang maknanya itu istimta antara jin dengan manusia. Gimana ayatnya? Ba'duna ba'dan ya. Gimana? Istamta'a ba'duna ba'dan. Seperti begitu ayat maknanya. Artinya kami pernah beristimta, mengambil kenikmatan antara kami dengan jin dari dua belah pihak. Yang disebut oleh para ulama maknanya apa? Manusia mengambil manfaat, bersenang-senang dengan jin karena jin memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Sebaliknya jin pun demikian, bersenang-senang dengan manusia karena manusia memenuhi kebutuhan jin. Dan ini tidak diperbolehkan. Dalam ayat Al-Quran melarang akan hal ini. Jangan sampai kita bekerja sama dengan jin, minta tolong dia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dia. Kemudian asalnya jin adalah suatu yang gaib. Dari mana antum tahu bahwasanya jinnya orang saleh? Dari mana antum tahu? Bisa jadi jinnya ngaku-ngaku, saya orang saleh. Ternyata orang munafik, tidak tahu. Bukankah banyak jin yang bisa baca Al-Quran? Bahkan saya pernah meruqyah seorang, kita salah baca jinnya tegur. Salah baca jinnya tegur, jinnya hafal Quran. Jinnya hafal Quran, namun tidak menjadikan bahwasanya dia kemudian orang. Bisa jadi orang munafik jin tersebut. Jin suatu yang gaib. Dari mana anda tahu dia itu orang Islam, orang munafik, orang kafir? Tidak tahu. Oleh karena itu sebaiknya kita menutup pintu ini. Karena meskipun benar jin punya kemampuan, tidak pernah Rasulullah minta tolong kepada seorang jin. Sekarang saya tanyakan kepada antum semua tentang sebab turunnya ayat tadi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu ada sekelompok manusia, mereka minta tolong kepada sekelompok jin, berlindung kepada sekelompok jin, akhirnya semakin menambah kesombongan kepada jin-jin tersebut. Sebabnya apa? Sekelompok manusia ingin melewati sebuah lembah. Mereka takut diganggu oleh jin. Akhirnya mereka minta perlindungan kepada bosnya jin-jin tersebut agar tidak diganggu dengan jin-jin yang bodoh. Dan jinnya memang mampu. Jin ini punya kemampuan untuk melindungi orang tadi. Namun ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan apa? Kesyirikan, meskipun sang jin mampu untuk menolong orang ini dengan melarang anak buahnya agar tidak mengganggu orang tersebut. Namun ini merupakan kesyirikan. Oleh karena itu tidak boleh kita minta tolong kepada jin. Bismillah. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Cara meruqyah diri sendiri seperti tadi, tinggal kita meletakkan tangan kita pada tubuh yang sakit, atau tidak perlu meletakkan, baca Al-Quran dengan niat meruqyah. Saya ingatkan, tatkala kita meruqyah diri sendiri, niatkan untuk pengobatan. Jangan hanya sekedar baca Al-Quran, tapi niatkan untuk apa? Untuk pengobatan ya. Karena itu pengaruhnya lebih besar. Seorang baca Quran dengan niat untuk mengobati, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Atau kita bacakan pada minuman kemudian kita minum sendiri ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya tatkala dia di Mekah, dia sakit, kemudian dia mencari tabib, dia tidak dapatkan, akhirnya dia baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah kemudian dia minum air Zam-Zam, akhirnya dia sembuh. Ini mengatakan saya lihat pengaruh yang sangat ajaib dengan ruqyah tersebut. Oleh karena itu kita yakin, kita baca Al-Fatihah dan kita ulang-ulang 3 atau 7 kali ya. Tidak perlu diulang sampai 1000 kali. Sebagian tukang ruqyah menyebutkan kalau sakit ini baca Al-Fatihah 1101 kali. Kalau sakit ini 27 kali. Dari mana? Tidak ada dalilnya ya. Jadi kita ulang-ulang saja baca Al-Fatihah 3, 7, terserah kita. Kemudian kita minumkan pada orang yang sakit atau kita minum sendiri. Jadi sama antara meruqyah diri kita sendiri maupun meruqyah orang lain, tidak ada bedanya. Kita bacakan dengan niat untuk menyembuhkan. Kalau kita tidak punya keluhan atau sakit,
tidak punya keluhan sakit atau sihir, bolehkah kita minta untuk diruqyah? Ngapain? Kalau tidak sakit, ngapain minta diruqyah? Ya. Tidak perlu. Coba kamu baca, siapa tahu sih ada jinnya. Enggak perlu gitu. Kalau malah tidak terganggu, ya sudah. Jangan dibaca malah ketawa ketiwi jinnya. Jinnya tak kali itu baru masuk. Enggak perlu. Kalau enggak merasa terganggu, yang penting kita bisa beribadah kepada Allah, enggak perlu diruqyah. Dan meminta ruqyah kepada orang lain itu perkara yang tercela, perkara yang makruh, dibenci. Makanya tidak akan termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tidak pernah minta untuk diruqyah. Karena ruqyah sendiri ya tidak jadi masalah. Atau sebenarnya mengatakan antara suami dan istri tidak jadi masalah. Minta sama istri atau istri minta sama suami tidak jadi masalah. Bila dengan minta sama orang lain ada kerendahan bagi kita. Kita minta ustaz, tolong dong ustaz. Ada apa? Rasa rendah. Kalau istri enggak, istri ikut sini bacain aku. Enggak jadi masalah. Atau rayu-rayu bacain dong. Jadi masalah. Suami istri suami sebenarnya mengatakan tidak termasuk dalam hadis ini. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan yang sangat mematikan bagi penduduk Jubail. Di mana kita bisa minta ruqyah di Jubail ini? Di mana ya? Itu pertanyaan ditujukan kepada ustaz-ustaz di Jubail. Jadi ingat ya, antum jangan sampai terpikir yang harus meruqyah harus ustaz. Tidak ada cerita dalam hal itu. Tidak mesti yang meruqyah itu apa? Ustaz, antum ruqyah sendiri. Antum ruqyah sendiri. Antum meruqyah istri antum meruqyah antum enggak perlu ke ustaznya sibuk kasihan. Ustaznya sekarang ada 3 pasien mau ruqyah. Mau ngisi pengajian gimana? Satu orang 7 juz dibaca. Gimana? Kapan selesai? Sementara itu minta pengajian, sana minta pengajian. Akhirnya sebagian ustaz tidak mau meruqyah. Kenapa tadi? Karena tadi sibuk menyibukkan dia. Belum lagi jinnya kadang-kadang mengancam macam-macam, akhirnya repot. Kadang tidak satu majelis langsung sembuh. Kadang ruqyah itu bisa berbulan-bulan. Ada sebagian orang terkena kanker, dia baca Quran terus selama sebulan baru sembuh. Tapi sembuh, dia baca sendiri dengan tadi yang saya katakan dengan niat untuk berobat. Jadi jangan lupa kita menggabungkan 2 pengobatan sebagaimana tadi sabda Nabi, alaikum bisyifa'ain Al-Quran wal asal. Hendaknya kalian berobat dengan 2 kesembuhan, yaitu apa? Al-Quran dan asal, dengan madu. Jadi kita ke dokter dan juga kita meruqyah diri kita. Mungkinkah jin bisa mengganggu anak kecil yang belum balik? Bisa. Belum balik pun bisa diganggu oleh jin. Makanya Rasulullah SAW pernah mendoakan Hasan dan Husain, "U'idzukumaa bi kalimatillahi tammah min kulli ainin," gimana? Hamin walamah ya. Wa min kulli syaitan, gimana? "U'idzukumaa bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah." Ya Rasulullah SAW mendoakan agar Allah melindungi Hasan dan Husain. Tatkala itu belum balik. Tatkala itu belum apa? Belum balik. Menunjukkan anak kecil pun bisa digoda oleh syaitan dan ini kenyataan yang terjadi memang banyak. Terkadang anak kecil nangis terus. Ini saya juga pernah alami ya. Saya mengisi pengajian satu kota, masuk sebuah rumah yang sebelumnya belum dihuni, tiba-tiba anak saya nangis terus tanpa sebab. Tanpa sebab, dikasih minuman, tidak mau, akhirnya dibacain Quran baru bisa hilang. Dibacain Quran baru bisa hilang. Karena itu anak kecil bisa digoda oleh syaitan. Makanya kita mendoakan anak kita ya. Terutama kita masuk dalam daerah-daerah terlarang, daerah-daerah yang mengerikan ya. Kalau di sini alhamdulillah insyaallah tidak ada yang mengerikan ya. Kita ke kuburan kemana-mana santai aja. Tapi kalau Indonesia sedikit-sedikit ada pohon angker, ada kuburan angker, ada rumah angker ya. Sampai dulu saya ingat di Jogja, kita waktu masih mahasiswa, ada sebuah rumah yang disewakan murah oleh pemiliknya. Namun nanti jam sekian, itu jam 11 malam, jam 1 malam akan ada cewek yang muncul dan lagi sisiran. Murah tapi sempat berdiskusi teman-teman, kita sewa aja, cuek aja, nanti lawan itu jin. Jangan nanti menyibukkan, sampai terjadi perdebatan di antara teman-teman. Karena memang angker rumahnya ditempati oleh jin. Kenapa? Karena tadi rumah tidak pernah dimakmurkan, tidak pernah diisi dengan ayat Al-Quran, dan tidak pernah diisi dengan sholat sunnah yang diisi dengan jimat dan macam-macam, akhirnya ditempati oleh jin. Jin yang telah keluar dari tubuh manusia, apakah akan bisa masuk kembali? Ini sangat penting ya. Orang yang sudah keluar jin dari dirinya, dia harus menjaga dirinya. Menjaga dirinya jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Berusaha bertakwa kepada Allah untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Karena disebutkan oleh para ulama, setan itu terkadang masuk tatkala orang sedang syahwatnya memuncak, tatkala sedang marahnya memuncak, ya, tatkala sedang lalai. Itu setan masuk tatkala seorang sedang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian di Jogja,
seorang akhwat, seorang wanita kemasukan jin. Dibacain oleh seorang ustaz saya, dibacain di ruqyah, akhirnya jinnya keluar. Tidak lama kemudian jinnya masuk lagi. Akhirnya dibacain oleh ustaz, jinnya keluar lagi. Ustaznya nanya, suruh kakaknya nanya, kakaknya laki-laki, tanya ini, kenapa adikmu tuh kemasukan jin lagi? Dia tadi ngapain? Akhirnya kakaknya nanya, kamu tadi ngapain kok kemasukin jin lagi? Adiknya pun ngaku, perempuan ini, saya tadi melihat ada laki-laki tampan sekali. Saya tahu saya tidak sadar. Jika kala seperti itu kemudian jin apa? Jin masuk. Oleh karena itu bisa jin masuk kembali. Tapi saya katakan, sungguhnya perangkap setan sangatlah lemah jika kita menjaga diri kita. Siapa yang bisa, setan bagaimana bisa mengganggu kalau kita tatkala keluar rumah kita baca doa, masuk rumah kita baca doa, mau masuk WC kita baca doa, mau jima dengan istri kita pun baca doa. Terkadang setan bisa jadi menghadiri proses bersetubuh antara kita dengan istri kita. Makanya kita baca doa. Kita baca doa. Kemana-mana kita baca doa, insya Allah dijaga oleh Allah. Ada zikir pagi petang, ya kita baca. Sebelum tidur kita baca doa. Dapat pahala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan supaya tidak diganggu setan, tulis Al-Quran, kemudian tempel ayat kursi di rumah. Itu percuma buat seperti itu. Buat apa ya? Emang setannya masuk rumah baca dulu ayat kursi. Dia nyelonong aja. Tanpa perlu baca ayat kursi ya. Atau gantung ayat kursi di sini, buat apa seperti itu? Saya punya teman di Sorong sana, di dadanya ditato Bismillahirrahmanirrahim. Tato Bismillahirrahmanirrahim. Itu tukang zina. Setiap orang yang zina sama dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hadis yang melarang untuk meruqyah tilawah adalah syirik, mohon penjelasan. Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sungguhnya jampi-jampi, ruqyah dan jimat-jimat dan tiwalah, yaitu semacam pelet ya, menumbuhkan rasa cinta seorang suami kepada perempuan dan sebaliknya, itu merupakan kesyirikan kata Rasulullah SAW. Maksudnya ruqyah yang bukan disyariatkan. Jadi jampi-jampi yang diharamkan, yang syirik, itu ruqyah bercampur dengan kesyirikan. Adapun ruqyah dengan baca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sebagaimana tadi kita sebutkan syarat-syaratnya, maka diperbolehkan. Rasulullah pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Para sahabat pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Jadi tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan ruqyah yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut Islam tentang praktek pengobatan yang memindahkan penyakit ke hewan? Jadi penyakitnya ditransfer kemana? Ke hewan. Ya akhi, kasihan hewannya. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk rahmat kepada semua makhluk, bahkan terhadap hewan? Bukan Rasulullah SAW mengatakan dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia apa? Kekang, tidak dibiarkan cari makan sendiri, dan tapi dikekang dalam perangkap sehingga tidak bisa cari makan sendiri. Akhirnya mati kucing tadi, masuk neraka perempuan. Sekarang ada kambing yang baik-baik dikasih penyakit kanker. Gimana enggak sakit hati kambingnya? Kasihan, tidak boleh kita menyakiti hewan. Ya. Tidak boleh. Berdosa orang menyakiti hewan. Kemudian bagaimana bisa pindah penyakit itu dari manusia ke hewan? Itu pakai apa? Dari mana? Itu pakai jin. Saya sangat yakin pakai jin, enggak mungkin apa? Penyakit bisa pindah. Oleh karena itu saya harapkan jauhi pengobatan seperti ini, meskipun pakai zikir, meskipun pakai ayat, karena sesuatu yang tidak masuk akal seperti ini. Meniupkan nafas atau liur kepada minuman untuk diminumkan kepada pasien saat meruqyah. Adakah contoh dari Rasulullah SAW? Karena meniup makanan atau minuman ada larangan dari Rasulullah SAW ya. Saya tidak ingat hadisnya ya, tapi saya ingat saya ada bahwasanya Rasulullah SAW meniupkan dalam air ya, entah diminumkan atau entah diusapkan. Allah Taala alam ya, nanti insya Allah kita cek lagi ya. Tapi adapun larangan meniup makanan itu artinya tidak mengapa, karena ini sekarang sedang dalam rangka pengobatan ya. Para ulama pun khilaf tentang masalah ini. Kenapa dilarang seorang meniup minuman atau meniup minuman yang sedang dia wala yatanafas fil ina, kata Rasulullah SAW, janganlah dia bernafas tatkala di tempat air minum. Ada yang mengatakan karena akan membuat jorok kepada orang lain. Misalnya kita minum kemudian kita berikan kepada orang lain, sehingga sebenarnya mengatakan kalau itu minum yang akan diminum sendiri tidak mengapa.
ya. Ada yang berpendapat ini. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Kenapa? Karena ada kotoran yang akan termasuki dalam minuman tersebut, kemudian kita minum lagi. Namun tatkala meruqyah tentunya lain cerita, karena kita sedang meniupkan barokah ya. Karena kita sedang baca Al-Quran, kemudian kita tiupkan ke air untuk menyembuhkan. Baik kita minum sendiri atau kita minumkan kepada orang lain. Kadang seorang yang bisa meruqyah mengaku mempunyai berapa khadam. Mohon penjelasannya. Ini mengaku punya pembantu dari jin ya. Ini sebagian orang seperti itu. Bahkan saya pernah mengenal seorang tabib yang pandai akupuntur. Dia banyak perawat atau pasien yang datang sama dia. Sampai-sampai ada seorang kiai yang datang sama dia, "Kamu enggak mau saya kasih khadam? Saya kasih jin untuk membantu praktek akupunturmu." Kata dia, "Saya enggak butuh dengan Enggak butuh dengan jin." Ini tidak boleh. Jadi maksudnya memiliki khadam artinya memiliki jin untuk membantu praktek dia. Dan seperti dijelaskan tadi, tidak boleh bermuamalah dengan jin, minta bantuan jin. Dan sungguhnya bukan khadam itu artinya pembantu. Dan pada hakikatnya bukan jin yang bantu kita yang bantu jin. Kenapa? Karena dia minta apa kita kasih. Karena jin dia ada persyaratan. Dia akan minta ini, minta itu. Terkadang jinnya minta rokok, minta kemenyan, macam-macam. Itu kita melalui dia. Agar dia bisa memenuhi kebutuhan kita, dia juga minta persyaratan. Akhirnya terjerumuslah kita dalam kesyirikan. Jika di tengah ruqyah yang meruqyah niatnya lemah atau niatnya berubah dari karena Allah menjadi hal yang lainnya. Tadinya sedang meruqyah niatnya karena Allah, ternyata lihat uangnya yang diruqyah jatuh, ada ribuan real. Ternyata orang kaya yang sedang saya ruqyah. Niatnya berubah, ingin apa? Ingin dapat duit. Tatkala sedang ruqyah niatnya berubah, apa berpengaruh terhadap pasien? Ya mudah-mudahan tidak berpengaruh. Mudah-mudahan tetap aja sembuh ya. Karena pada hakikatnya Al-Quran itu sendiri itu zat menyembuhkan, zat yang menyembuhkan. Tetapi itu kembali kepada sang peruqyah, hendaknya dia memperbaiki perbaiki niatnya. Karena kalau dia memperbaiki niatnya akan semakin berpengaruh, memberi dampak yang positif dalam penyembuhan. Bagaimana meruqyah sakit kanker? Ya, yang jelas sakit kanker ya kita berobat kepada dokter. Demikian juga kita menyentuh bagian yang daerah kanker kita ya, atau kalau tidak tahu di mana kankernya tinggal pegang dada atau pegang kepala kita, atau kita baca Al-Quran dengan niat menyembuhkan. Kita mengobati diri kita sendiri. Baca Al-Quran rutin. Kita kasih jadwal, misalnya setiap hari 2 juz kita baca untuk pengobatan kita, atau 3 juz dalam rangka untuk mengobati kita. Niat kita untuk berobat. Dan hendaknya kita banyak bersedekah ya. Rasulullah SAW bersabda dawu mardakum bisadaqah. Rasulullah SAW hadis yang hasan, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ini banyak faedahnya. Kita bersedekah dengan niat untuk menyembuhkan, bersedekah. Dan 2 kali saya dapat kasus seperti ini. Pertama, saya pernah ngisi pengajian di daerah namanya Pemalang atau sebelah Pemalang itu apa? Brebes. Kan ada Pemalang, Brebes, satunya lagi apa? Bukan Tegal, ada satu lagi. Pokoknya itulah. Saya ngisi pengajian tentang tawakal. Setelah saya ngisi pengajian, tiba-tiba ada seorang datang kepada saya, kata dia, Ustaz, cerita Anda itu benar ya. Saya pernah kena penyakit tumor atau kanker, saya lupa dia bilang tumor atau kanker. Kemudian saya berobat, operasi mungkin ada lebih dari 10 kali. Saya lupa berapa kali dia sebutkan. Kemudian dokter memvonis saya akan meninggal dalam waktu berapa bulan, karena mereka semua sudah angkat tangan. Tatkala dokter memvonis saya meninggal, akhirnya saya bingung. Alhamdulillah ada seorang wanita yang soleh. Saya tahu wanita tersebut ya. Dia sebutkan namanya si Fulana. Dia pun menasihati saya karena ada hubungan kerabat. Kata dia, sudah, kita berdoa aja kepada Allah. Akhirnya uang yang saya miliki saya sedekahkan. Dan saya menyuruh istri dan anak saya setiap hari puasa Senin Kemis dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemudian saya sembuh total. Jadi dia salat malam, kemudian puasa, kemudian bersedekah. Dia buka perut dia, ini start bekas operasi saya sampai besar karena sering dirobek, dijahit. Ini kasus pertama yang saya hadapi. Kasus kedua teman saya sendiri, teman mahasiswa orang Arab. Dia punya ponakan yang terkena kanker. Saya masih ingat itu waktu saya masih tahun pertama S2. Kemudian dia bingung gimana mengobati. Dia sempat tanya, adakah pengobatan yang
tradisional di Indonesia. Saya usahakan cari juga nggak dapat, akhirnya susah karena posisinya di Madinah, sementara teman-teman adanya di Indonesia. Akhirnya di antara jalan yang dia lakukan, dia berinfak. Kalau nggak salah sekitar 7.000 real. Ini siapa namanya? Kakak dia ini, untuk mengobati ponakan dia. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah sembuh sekarang. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara hal yang bisa menyembuhkan penyakit seorang dengan berbuat baik kepada orang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang hamba di dunia, Allah akan hilangkan juga kesulitan dia. Ya. Berikan sedekah, kemudian membantu fakir miskin, menyenangkan hatinya, maka insya Allah akan membantu dalam pengobatan. Jadi orang yang terkena penyakit kanker, silakan dia meruqyah dengan baca Al-Quran dengan niat untuk penyembuhan. Ya. Atau membaca Al-Fatihah kemudian ditip, atau membaca Al-Quran secara umum berapa juz setiap hari dia rutin dengan niat untuk penyembuhan. Demikian saja ikhwani fillah dan Allah iyyakum, beberapa pertanyaan yang bisa Ana sampaikan. Adapun pertanyaan yang belum Ana jawab bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Semoga pertemuan kita di malam hari ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.